Selamat pagi. Di video kali ini tentang ruang kolaborasi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMP. Bersama Dr. Subaryanta MPD, fasilitator, dan Ibu Sri Rukmini SPD, pengajar praktik. Dan bersama kami CGP Angkatan 9, Dewi Laura S. SS MPD, Syafrida SPD GR, dan Elfrida Simamora SPD. Skenario pembelajarannya dari jenjang SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi iklan, kelas 8, fase D. Tujuan pembelajarannya, murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Di sini Pak Dudidam ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan dan Bapak Ibu bisa membaca skenario pembelajarannya. Ada 4 pertanyaan di mana kami menganalisa skenario pembelajaran Pak Dudidam. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Seperti yang kita ketahui, kebutuhan belajar murid ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar, di awal pembelajaran Pak Dudidam tidak terlihat mengecek kesiapan murid, seperti kesiapan belajar murid dari fisik. Apakah ada murid yang masih mengantuk? Atau ada yang berlari-larian di dalam kelas? Atau kesiapan belajar murid dari psikisnya? Sudah siapkah murid-murid memulai pembelajaran? Yang kedua, Pak Dudidam mengawali pembelajaran dengan menanyakan pertanyaan pemandu tentang materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, Pak Dudidam tidak terlihat melakukan asesmen awal pembelajaran, yaitu mengecek pengetahuan awal sebagai prasyarat materi iklan, yaitu laporan observasi. Dalam kebutuhan belajar murid, yang kedua adalah tentang minat murid. Pada saat pembelajaran, terlihat saat Pak Dudidam melakukan kegiatan. Murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Dan pada saat penilaian, terlihat Pak Dudidam membebaskan format iklan yang diinginkan murid. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar. Pada saat pembelajaran, Pak Dudidam melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir profil belajar, yaitu yang pertama, visual. Pak Dudidam menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok. Lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan, melakukan brainstorming, dan mencatat kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Yang kedua, auditori. Pak Dudidam menjelaskan konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kinestetik. Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar dan memfasilitasi diskusi untuk memperjelas dan atau memenuhi pemahaman konsep. Pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Dudidam menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu pengerjaan tugas secara individu, dapat dilihat dalam tahap skenario 2 dan 5. Berkelompok dapat dilihat dalam tahap skenario 2, 3, dan 4, dan berpasangan dapat dilihat dalam tahap skenario 2.
Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide yang dapat kita lihat dalam tahap skenario 7. Diferensiasi produk, yaitu pemilihan desain iklan yang bervariasi seperti pemilihan judul, gambar, dan format iklan. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pak Dudidam melakukan penilaian formatif dengan pemberian tugas menjawab pertanyaan individu dengan membedakan penugasannya sesuai kemampuan murid. Di tahap skenario 6, terlihat Pak Dudidam melakukan 3 jenis skenario. Di skenario 1 untuk level kognitif rendah, di skenario 2 untuk level kognitif sedang, dan di skenario 3 untuk level kognitif tinggi karena ada tagihan untuk melakukan riset atau proyek. Semangat terus Bapak Ibu untuk menggali dan memenuhi kebutuhan murid, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat sesuai kebutuhan murid. Terima kasih.